Gus Dur saya pernah muktamar waktu tahun 82 ya di Kediri itu. Gus Dur rapat. Di situ muktamar di situ karena membahas tentang toreko. Nah waktu Mbah Gus Dur muktamar di Kediri, toreko diperuntukkan bagi orang-orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh wajib masuk di dalam toreko. Orang yang pintar tidak wajib masuk toreko. Coba saya mau tanya, orang yang bodoh mana? Ngacung. Semua orang ulama besar-besar ngacung semua. Yang pintar mana? Ngacung. Nggak ada orang yang ngacung sama sekali. Oh, berarti kamu juga orang bodoh-bodoh, maka wajib masuk toreko. Tapi kalau misalnya ada orang ngacung tadi berarti orang yang merasa pintar, Pak. Orang yang merasa pintar. Nah, sekarang di dunia ini kita ingin kembali ke akadiah lagi, dari Allah kembali ke Allah. Surga-surga ini dalam arti surga yang tanpa hisab. Ya, maka proses dalam ajaran martabat 7 sehingga kehidupan kita ini terkandung 7 alam atau 7 nafsu di dalam diri kita. Dan malah di dalam diri kita itu penuh dengan alam. Alam kubur di dalam diri kita, alam akhirat di dalam diri kita, alam barzah di dalam diri kita. Semua tertumpu dalam diri kita. Nah, kita ini di tengah-tengah ingin kembali kepada akadiah lagi. Mungkin ada alam lagi, maka zikir 7. Namanya ajaran martabat 7, zikir 7 untuk menghapus alam 7. Kalau nggak dihapus kita akan ngalami. Maka semua alam itu ada esis dan tensinya, silih berganti yang menempatinya. Mongko alam kubur, al kubru minanuzul, kuburan setiap saat datang, orang kok besok-besok. Kita lanjutkan pada pembahasan nomor 23 niki Sang Mudotomo niki bertanya melih, mula mengkono Mas, aku saiki wis ngerti sebabe siksa kubur kang asipat kosok balen karo pepinginan niku gletek petele jebul siksa iku mung miturut rasane dhewe. Lah yen Kang Mas dangan ing panggalih, aku mung nyuwun wuwuhan pangerti. Ahli kubur iku pamanggone ijen-ijen apa kang tunggal nasib utawa kumpul? Iki Sang Werdatama jawab, kandhamu siksa iku mung miturut rasane dhewe-dhewe iku wis bener. Nanging ora mung siksa wae, senajan nikmat uga mung miturut rasane dhewe. Umpama kowe anggayuh nikmat kubur sarta syarat-syarate kok tetepi kayata kenceng ibadah lan ngakeh-akeh ngamal soleh iku uga kaleksanan. Lirih, umpama kang kok anggap nikmat kubur iku manggon ing omah sarwa kencana, kowe uga rumangsa manggon ing omah sarwa kencana. Dene pitakonmu iku mau satemene ora perlu tur nganggo banget. Pancene janji kowe wis percaya, yakin yen siksa kubur iku ana, banjur nindakake keutamaan supaya ora nemu siksa iku wis cukup. Ewadene sarehing kowe takon, iya tak wangsuli, nanging aja enggal-enggal kok andel. Yen kowe duwe pangira ahli kubur kang nandang nikmat kumpul karo kang nandang nikmat, dene kang nandang siksa uga kumpul karo kang nandang siksa. Patute banjur padha rerembugan. Pangira kang mengkono iku kliru banget. Kowe isih ketututan panganggep yen alam kubur iku sawijining panggonan. Kowe mau rak wis kandha yen panandange ahli kubur iku iya mung miturut rasane kang nandang dhewe. Dene bab rerembugan wis mesti ora ana, amarga wis ora kadunungan akal lan pikiran.
Pepindane yen kowe ngimpi ketemu aku, apa aku iya ngimpi ketemu kowe? Lak ya ora. Amarga kakangmu kang ana ing sajroning pangimpenmu iku gaweanmu dhewe, dudu sejatine badan aluse kakangmu saiki. Kang tak kandhake iki mau kabeh ukuran tumrap wong biasa utawa wong awam kaya aku lan kowe. Dene yen ana kang luar biasa aku ora bisa ngebapi. Niki maksudnya pripun? Maka tentang siksa kubur itu sudah terjawab kan ya. Intisari neraka dan surga menurut pandangan kunci swarga itu sebenarnya tidak memwujudkan tempat. Jadi yang namanya surga dan neraka itu tidak memwujudkan tempat, tapi tergantung pada rasanya orang sendiri. Karena surga dan neraka, surga itu adalah sesuatu yang nyaman atau yang enak. Tergantung rasanya kita sendiri. Seandainya kita merasa tidak nyaman, itu ya rasa kita sendiri. Maka neraka dan surga tidak memwujudkan tempat, hanya di dalam penandanging rasa. Penandang itu kalau bahasa Indonesia apa cah? Perasaane rasa ya. Jadi surga dan neraka itu hanya penandanging rasa. Seandainya rasanya itu nikmat, itu namanya surga. Nerakane itu seandainya penandang itu penasaran, itu namanya neraka. Nah maka dari itu, bukankah seperti itu nanti di kubur itu kok kumpul orang banyak, yang kubur kumpul yang surga kumpul ahli surga, yang neraka kumpul neraka? Enggak seperti itu. Karena di sana tidak seperti kita kumpul. Nah kumpul nanti ya do musyawarah rembukan. Ki mathe piye cah malaikate gelut wae ra yo ngono. Nggih. Wah, kayak malaikate pateni wae yo. Do musyawarah. Tidak seperti itu. Kalau dia merasa orang banyak, ya orang banyak, tapi bukan karena orang banyak beneran. Seandainya kita dengan Gus Sukron itu, di waktu saya mimpi berjumpa dengan Sukron, apakah kamu juga mimpi berjumpa dengan saya? Kan ya enggak. Karena itu ciptamu sendiri, bikin kamu sendiri, bukan kan saya datang di dalam mimpi kamu, kan enggak. Di dalam mimpi saya itu nonjok kamu, jitak kamu, itu bukan arti saya jitak, itu ciptamu sendiri. Mungkin ada rasa benci pada saya, ngimpen-ngimpenan, rumangsane jitaki itu. Nanti itu diramal, nanggur Mbah Dukun, kowe diancam Mbah Nur. Sebenarnya enggak itu ciptamu sendiri. Berarti sing diwaca Mbah Dukun ini ciptaane dhewe. Ciptaane dhewe ngono. Wah, Mbah Dukun ki anu nanti yang neraka kumpul neraka, yang surga kumpul surga, tidak seperti itu. Dia itu sendiri karena akal dan pikiran sudah tidak ada. Lah terus apakah ketika kan jenengan tadi ngendika bahwasanya ketika kita merasakan kebahagiaan itu berarti surga. Tapi ketika kita merasakan kesusahan itu apa? Itu neraka. Nah, apakah bisa, Mbah? Apakah bisa di mana kita itu selalu kita menciptakan apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, kita merasa bahagia itu bisa, Mbak? Bisa. Caranya ya, tekun, Mbak? Caranya kita bertoreko dengan tekun. Karena surga dan neraka itu ciptaan sendiri. Seperti gini saja ibaratnya. Gus Sukron tuh punya kawan di Jakarta misalnya ya. Polisi-polisi, temennya banyak, polisi-polisi bahkan komandan polisi banyak temennya. Bagus di sana karena kelakuan Gus Sukron selalu bagus di sana. Temennya banyak, polisi-polisi banyak. Nanti kalau ada orang banyak, polisi lewat di depan, Pak, itu ada polisi lewat, ya teman saya ya nih. Mungkin saja dengan gembira kamu keluar. Kamu kira saudara, jebul polisi lewat. Aku kira teman saya. Tapi kalau Gus Sukron tidak dicuri curanmor. Di Jakarta jadi kejar-kejaran polisi. Itu ada polisi patroli lewat, mungkin saja Gus Sukron langsung lari. Ngumpet. Karena apa? Wah, saya tuh mencuri motor, berarti saya jadi buron. Nah, itu surga dan neraka tinggal perasaannya sendiri kan? Ciptanya sendiri. Kalau kita berlaku baik di mana saja, seandainya ada polisi teman kita polisi banyak, mungkin saja kita malah ya seneng kedatangan itu ya. Tapi kalau kamu di sana melakukan jadi kejar-kejaran orang, bahkan jadi buronnya polisi, ada polisi yang lewat patroli tidak mencari
Gus Sukron tentu saja Gus Sukron sudah ngumpet di longan mungkin ya, di kolong. Nggih. Wedi karo lakune dhewe. Ketakutan dengan perjalanannya sendiri. Nah, itu rokok dan sholat kan bentukan kita sendiri. Iya kan? Iya. Nah, seperti itulah. Lah, terus gini, Kanjeng Nabi itu adalah kiblateng para umat Islam seluruh dunia. Iya. Terus Kanjeng Nabi itu termasuk beliau itu adalah insan yang kehidupannya tentrem, hatinya tentrem. Dalam arti tentrem itu seperti apa, Pak? Nah, seperti zaman Nabi Yusuf ya. Nggih. Nabi Yusuf itu dipitnah kakaknya, sehingga dia masuk penjara, dimasukin sumur ya, dibunuh kakak-kakaknya yang namanya adiknya Benyamin, kakaknya namanya Yahudo, namanya Yahudo. Akhirnya dia dibuang karena dengan iri dengkinya kakaknya itu, karena waktu itu bermimpi. Nabi Yusuf bermimpi, malam itu ada bintang 10, ada matahari 1, bulan 1, sujud kepada Yusuf. Dia tanya kepada Nabi Yakub tuh bapaknya, "Duh bapak, saya semalam mimpi, ada bintang 10, ada matahari 1, bulan 1, sujud pada saya, itu gimana ya bapak?" "Oh enggak anakku Yusuf, kamu akan jadi seorang rasul." Kakaknya dengar, dengki, iri. Akhirnya apa? Diancam mau dibunuh. Akhirnya dimasukkan di sumur. Pas itu ada pejabat kerajaan yang lewat kan, ditolong sama mau minum, apa mau membersihkan kaki atau bagaimana saya nggak tahu. Yang penting menimba, di situ tarik timbanya, loh tuh dapat, ternyata ada orangnya. Begitu diangkat ternyata Nabi Yusuf itu di dalamnya. Nah ditolong, akhirnya dijadikan anak angkat, bawa pulang ya. Nah istrinya sang pejabat ini adalah sangat menor dan cantik, semok mungkin saja. Aduhai pokoknya. Aduhai. Gitu. Nah Siti Yulaikah istrinya pejabat ini adalah terpesona dengan Yusuf. Kegantengannya Nabi Yusuf. Mungkin saja Nabi Yusuf seperti saya ini gantengnya. Nah di situ akhirnya Siti Yulaikah tuh ngerayu dengan Yusuf karena nggak kuat. Sampai mengadakan sayembara kan. Orang wanita 40 dikasih peso satu-satu, dikasih timun satu-satu. Ya, dalam ceritanya itu. Begitu nanti ngiris kerajangnya atau ngiris timun itu nunggu Nabi Yusuf datang. Akhirnya Nabi Yusuf didatangkan duduk di depannya. Wanita 40 itu ngiris timun tuh, yang diiris tuh tangannya, jarinya sampai berdarah-darah, tidak terasa, nggak sadar karena melihat pesonanya Nabi Yusuf itu. Nah, tahu kan, kamu jangan menyalahkan saya gitu. Nah Siti Zulaikha selalu nggak kuat nahan amarah nafsu syahwatnya ya, sehingga merayu Nabi Yusuf jak selingkuh. Dipaksa, Yusuf, apabila kamu menolak ajakan saya, maka nanti kamu akan kupitnah. Kecilnya kamu di penjara, besarnya kamu akan dipancung di alun-alun. Lah Nabi Yusuf bagaimana ceritanya? Zulaikha, daripada saya nuruti syahwat setanmu, lebih baik saya dipancung atau di penjara. Akhirnya masuk penjara juga 7 tahun kan. Nah sesudah 7 tahun ya, ini kan tadi mengatakan tentram atau tentrem. Sudah di penjara 7 tahun. Sudah 7 tahun Yusuf, kamu sudah keluar, sudah sampai 7 tahun, dapat gerasi. Wah ya enggak, saya masih kerasan. Itu Saridin Arab mungkin ya. Wah nggih mboten wong kletes saya kerasan teng mriki kok ora. Wah ya enggak, saya masih kerasan di sini lah. Ini loh, di penjara 7 tahun kok masih kerasan di sini, kan ada rasa keasikan. Walaupun ibaratnya di dalam api, tapi ternyata dia di dalamnya juga ada salju. Karena apa? Kebenaran tidak pernah bisa dimatikan. Jadi kebenaran tidak bisa dimatikan, hanya bisa disembunyikan saja. Suatu saat akan muncul. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Tapi kalau Nabi Yusuf itu dengan kejahatan seperti itu masuk penjara, mungkin saja ya sehari saja sudah nggak tahan kan. Sengsara.
Karena dia dengan kebenaran ini sehingga dia dapat ketenangan jiwa, tentram, di situ merasa nyaman. Ternyata penjara itu bagi orang awam kan neraka ya. Tapi dia asik di dalamnya. Karena apa? Dia karena kebenaran. Coba itu ketentraman seperti itu kita bayangkan. Seandainya kita kira-kira mampu nggak? Nahan menornya Nabi Siti Wilaka nggak mampu, apalagi. Ya. Terus hubungannya dengan, karena dengan ada yang ngendika bahwasanya ketika kita mau menjadi insanul kamil atau manusia yang sempurna, kita harus takholi dan takhali. Kemudian akan muncul tohjali dan kemudian selanjutnya akan muncul laduni. Nah, hubungannya dengan kisah Nabi Yusuf dengan 4 unsur itu tadi di mana itu, Mbah? Yaitu dengan karomahnya. Takholi, dalam arti takholi itu kan mengosongkan diri dari perbuatan yang maksiat. Takhali, pengisian diri dari perbuatan yang taat. Akhirnya dia mendapatkan tohjali. Tohjali itu adalah keistimewaan dari Allah. Pemberian dari Allah, bisa dikatakan karomah. Karena tohjali itu langsung dari Allah, jadi pemberian dari Allah, keistimewaan dari Allah. Nah, mungkin saja kalau dengan tohjali Yusuf tidak akan mampu seperti itu kan ya. Itu dengan tohjali. Kalau disampaikan sampai laduni, sampai laduni ini kan sebenarnya orang-orang ahli laduni sudah terbukanya ijab jalalnya. Dia berjumpa dengan Allah. Nama laduni itu langsung dari Allah, bukan lewat lantaran atau wasilah siapapun. Berarti download langsung. Download langsung dari Allah. Berarti ketika kita mau tentram itu secara garis besar itu kita melakukan hal yang positif dulu. Iya, pokoknya kita yang tekun dengan melakukan agama dan tekun melakukan torekohnya, sandalang torekoh dengan perintah gurunya, perintah ajarannya dan sebagainya. Kencang dalam ibadahnya seperti itu. Akhirnya takholi dan takhali itu kan yang namanya ibadah kan takholi dan takhali. Takholi mengosongkan diri dari perbuatan yang maksiat. Sudah tidak perbuatan yang maksiat, justru malah takhali mengisi diri dari perbuatan yang taat. Akhirnya dia mendapatkan yang namanya tohjali dari Allah. Berarti seorang gini, Mbah. Seorang salik, karena kita bahas tentang torekoh, seorang salik sendiri itu cara untuk melakukan takholi dan takhali itu ya patuh. Ya patuh perintahnya. Patuh perintahnya apapun yang terjadi. Karena tujuannya itu untuk nggayuh tohjali dan laduni itu tadi. Iya, karena apa? Seperti kita punya televisi. Mungkin saja kalau nggak masang yang namanya antena. Karena antena itu untuk menangkap apa? Untuk menangkap sinyal dari yang namanya menara pemancar. Nah, pemancar ini yang memancarkan monitor layar maupun monitor siar dari studio, dari pusat. Dari pusat. Nah, seorang ulama itu adalah yang namanya pemancar. Pemancar itu yang kenal yang namanya studio. Studio itu Gusti Allah, pemancar itu seorang ulama. Nah, antena itu zikir-zikir atau resep-resep yang diberikan pada seorang salik. Saliknya itu adalah televisi. Agama kok ya teko elektro barang ya. Umpamakanlah. Litung tiraku mamang tiraku dalam surat Yasin itu. Ya seperti itulah, maka yang namanya tohjali dan laduni itu langsung dari Allah ke pemancar langsung ke antena ke televisi dan sebagainya. Jadi antena itu kalau kita bicara salik itu berarti patuhnya seorang salik kepada mursidnya. Nah iya, ngadepe kudu bener, ansere ngendi harus seandainya kepiur harus diputer. Itu apa juga bisa dikatakan sanate leh nyambung tenanan. Nah, iya. Maka dinamakan Syiah. Maka Syiah itu selalu mendewa-dewakan Ali dan Husain kan. Jadi sama Syiah itu sangat dia mendewakan, bahkan dia tuh supaya hati sini
menyambung supaya jadi keluarga. Maka Syiah dalam arti keluarga. Jadikanlah aku keluargamu. Jadi kita patuh pada guru, patuh pada mursyid, itu adalah seolah-olah kepatuhan ini diukur supaya saya jadi keluarga, bukan hanya murid saja. Jadi keluarga. Nah, padahal Syiah sendiri, Mbah, kalau secara umum itu mengatakan bahwa Syiah itu sesat. Itu yang seperti apa penjelasannya? Nah, itu gak pernah ngaji. Sekarang orang NU apa gaya semuanya itu patuh pada NU-nya kan belum tentu ya. Belum tentu. Muhammadiyah juga. Karena apa? Jalur dari Ali, Islam di Mekah itu pecah jadi 72 golongan kan. Yang 40 itu dari Ali. Sedangkan dari Ali itu 40 pecah jadi 2. Yang 20 jadi kaum Khawarij yang nentang Kanjeng Nabi dan nentang Ali. Yang 20 itu adalah aliran Syiah. Dia yang patuh pada Ali. Nah, Syiah 20, Syiah yang dilarang oleh umum pada umumnya itu adalah Syiah yang kalimahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ali Rasulullah. Itu yang salah. Yang salah. Nah, karena dia berpendapat bahkan Kanjeng Nabi sendiri tahu pernah bicara, seandainya saya gudang Ali sebagai pintunya. Gudangnya nggak ada, berarti Alinya jadi gudang itu dari pandangan dia. Berarti sesudah Rasulullah, sekarang Rasulullah nggak ada, sekarang Ali yang menjadi Rasul. Jadi letterlik masuk ya. Letterlik, penerimaan letterlik. Bukan simbolis. Tapi nak simbolis yo, semuanya punya sifat Rasul sih ya. Sifat Rasul. Tapi dengan hakikat ya betul gitu loh. Tapi ya jangan Ali Rasulullah kan. Karena sudah tertulis pada hukum Nabi terakhir adalah Muhammad Rasulullah. Berarti melanggar hukum. Melanggar hukum. Nah, berarti Syiah yang 19 ini, Syiah yang patuh, mau tidak mau orang ahli Thariqah itu Syiah. Mau tidak mau orang ahli Thariqah itu adalah Syiah. Tapi di Indonesia ini Syiah dikombinasi dengan mazhab Syafi'i. Nah, mazhab itu bagaimana? Mazhab itu adalah juga sesuatu ibadah, metode dia seperti ini. Nah, raja hukum itu yang 4 mazhab itu tadi ya. Mazhab 4 mazhab itu. Maka sudah di Jemak Dakyas Hari Ulama, bahkan mazhab itu ada 4. Ada 4 itu. Berarti di Indonesia ini mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Berarti Thariqah itu adalah tetap jalur dari ahli Syiah dikombinasi dengan mazhab Syafi'i di Indonesia. Di Indonesia ini. Berarti Syiah yang bukan Ali Rasulullah tapi Syiah yang tetap Muhammad Rasulullah. Tetap Muhammad Rasulullah. Yang keliru yang Ali Rasulullah itu tadi. Diakui jadi keluarga Rasulullah, bukan warga Ali. Tapi kita kalau jadi keluarga Ali ya warganya Rasulullah toh ya. Masa aja kok. Mantune ya ponakane niku. Oke. Kita lanjut pada pembahasan yang ke nomor 24. Niki Sang Mudotomo bertanya lagi, "Iyo wis Mas, anggonku nyuwun katerangan bab kang ora perlu. Mung iku wae. Saiki Kang Mas keparenge maringi panjelasan sambunge kang wis dingendikake mau kae. Kang Mas mau ngendika alam kubur iku ateges A. peralihan antarane alam donya karo alam liyane meneh. B. tahanan ngenteni wektu bakal diadili. Lan C. aling-aling dening wis ora weruh alam donya nanging durung meruhi alam liyane meneh. Lah, alam liyane meneh iku diarani alam apa Kang Mas? Pira to cacahe alam iku lan kepiye jerengane? Lan kang kasebut wektu diadili iku apa lan kepiye to jelase? Sang Werdatama niki jawab, lah iku pitakon penting amarga rukuning iman iku ana 6, yaiku percaya marang ananing Allah, nomor 2 percaya malaikat-malaikate Allah, nomor 3 kitab-kitabe Allah, nomor 4 utusane Gusti Allah,
nomor 5 dino akhir, lan nomor 6 pesten becik lan Allah. Dadi seumpama kowe mung percaya marang Allah tok, nanging liya-liyane isih tido-tido, durung kena sinebut mukmin. Mukmin iku iso diarani wong kang iman. Lah, wangsulane pitakonmu iku mengko bakal maedahi tumrap rukuning iman kang angka 5 lan angka 6 iku mau. Rasakno temenan, sebab akeh srewehan kang ambingungake. Cacahing alam iku ana pirang-pirang atus utawa pirang-pirang ewu jer kang menehi jeneng iku menungso iki miturut panganggepe dhewe-dhewe lan basane dhewe-dhewe. Kahananing alam iki ana kang kasat mata, ana kang kasat mata, ana kang ora kasat mata utawa gaib. Ana kang gaib nanging isih kena cinakra bawa. Ana kang gaib tur ora kenal cinakra bawa. Dene Allah iku pangeran alam kabeh, Rabbul Alamin. Sekabehing alam iku mesti ana kang ngalami, tegese ana kang nyatakake. Umpama daharan mesti ana kang ngrasakake. Umpama panggonan mesti ana kang ngenggoni. Dene kahanane kang ngalami iku mesti cocok utawa sesuai karo kahanane kang dialami. Dadi kang ngalami ana ing alam kang kasat mata iku kahanane uga kasat mata. Kang ngalami ana ing alam gaib kahanane uga gaib. Kang ngalami ana ing alam kang isih kena cinakra bawa kahanane uga isih kena cinakra bawa. Kang ngalami ana ing alam kang ora kena cinakra bawa kahanane uga ora kena cinakra bawa. Sekabehing pengalaman iku mesti nganggo wektu utawa saat utawa jaman utawa dina. Kahanane wektu pengalaman iku uga cocok karo kahanane kang ngalami lan kahanane kang dialami. Yen alame kasat mata, kang ngalami uga kasat mata lan sak teruse. Lah niku maksude pripun, Mbah? Nah, maka alam itu kalau dibakas, ada berapa ratus alam. Alam. Seperti kita di alam dunia ini alamnya sudah berapa alam. Yang kau alami dan yang dialami orang lain itu tetap beda. Alamnya orang merokok saja. Bagi saya yang paling enak jarum. Ini alam saya, bisa dicokrobowo rokoknya, tapi rasanya tidak dicokrobowo, ya kan? Nah, ini yang alami saya. Mungkin saja Gus Sukron beda kesukaannya hit. Hit. Itu juga enaknya itu. Mungkin saja apa ya, karena tertekan saya nggak tahu. Ini sing pas nih Mbak. Sing pas. Kahanan. Nah, maka alam itu sangat rumit kita bicara tentang alam. Karena alam itu bukan merek, bahkan alam itu sendiri itu bukan merek. Alam itu tidak bisa dimereki, tergantung orang yang mengalami. Misalnya seperti itu. Di dunia itu berapa alam yang kita bawa, seperti walaupun kita satu kampung itu juga ada alam penasaran, ada alam yang nyenyak, nikmat, tenang, ada nikmat alam yang di kampung itu tidak bahagia dan sebagainya. Jadi alam itu beda-beda kalau kita bicara tentang alam. Nah, seperti alam kubur sendiri. Di dalam alam kubur itu kan alam barzah toh ya. Alam kubur itu ya alam barzah itu. Di dalam alam barzah itu juga beberapa alam di situ. Ada alam penasaran namanya setan, nikmat kubur gitu jenenge swarga kubur. Lah siksa kubur itu juga ya termasuk itu juga alam siksa kubur dan sebagainya. Dan yang namanya alam kubur itu adalah alam peralihan sesudah dunia ke alam kubur, alam barzah. Berarti alam kubur itu ada alam perdanyangan. Dia itu sudah tidak ada di dunia, tapi dia sudah di alam peralihan. Tapi dia juga belum ke alam yang lainnya. Apa innalillahi rajiun, apa nanti ke akhirat dalam arti dia reinkarnasi lagi. Apa reinkarnasi jadi alamnya kewan dan sebagainya. Jadi alam itu beberapa alam yang di dalamnya alam itu tidak bisa dihitung. Jadi alam kubur itu alam persimpangan gitu. Alam kubur itu alam pertahanan, bukan persimpangan.
orang yang ditahan di situ. Nah, tentu saja di alam kubur tahanan itu nunggu keadilan yang pangeran. Sampai ke beberapa dia itu ditahan di alam kubur. Nanti disempurnakan inalairjiun apa direinkarnasikan ke dunia lagi. Bahkan direinkarnasikan itu juga nanti juga menganut alamnya masing-masing. Seandainya dia di dunia, saya pernah mendengar hadis Rasulullah itu mengatakan, apabila ada orang mendengar adzan, dia malah merokok di buk, dia malah duduk-duduk di buk atau di jalanan, maka orang tersebut nanti kalau mati nanti di akhirat kakinya terkunci, tangannya terkunci, mulutnya terkunci, mulutnya terkunci, semua terkunci, maka kepalanya nanti dia diganti kepala babi. Itu pernah saya melihat. Nah, itu di akhirat itu berarti kan dia dibangkitkan dari kubur kan, dilahirkan lagi jadi hewan. Itu berarti alamnya alam lahud ya. Alam lahud. Dia dilahirkan reinkarnasi jadi hewan karena alamnya waktu zaman di dunia walaupun manusia tapi perbuatannya adalah hewan. Tangannya dikunci, tadinya tuh orang, sekarang punya teracak kan raiso megang es aja. Gak iso megang cendok garpu. Ya kan. Mulutnya dikunci, babi kan nggak bisa bicara. Grok ngono. Ganti kepala babi dalam arti dia dari reinkarnasi lagi jadi hewan. Itu kan itu juga alam toh itu namanya. Maka di dalam alam barzah sendiri beberapa alam yang disampaikan pada alam barzah itu di dalam penuh dengan alam. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Mungkin nikmat kubur juga tidak bisa dihitung, tergantung perbuatannya waktu di dunia gitu loh. Siksa kubur yo tidak bisa dihitung sesuai dengan perbuatannya waktu di dunia. Alamnya masing-masing, setiap alam itu ada asid dan tensinya. Silih berganti yang menempatinya. Itu di alam itu. Maka alam kubur itu alam pedanyangan. Walaupun selembut apapun alam pedanyangan itu, kadang-kadang ada orang yang bisa deteksi, bisa nyokro bowo bagi orang yang lembut akal dan pikirannya. Tapi pada umumnya orang alam kubur itu kan tidak bisa dicokro bowo. Jadi cokro bowo itu dideteksi kan? Dideteksi, nyokro bowo itu mendeteksi. Terus tadi ada hubungannya dengan rukun iman, Mbak. Terus di situ ada ngendika bahwasanya jadi seumpama kowe mung percaya marang Allah tok nanging liya-liyane isih tido-tido durung kena diarani mukmin niku maksudnya pripun niku? Lah iya. Karena dasar harus itu. Apakah wong percaya karo Gusti Allah, apakah bisa sampai ke Gusti Allah langsung? Kalau nggak ada yang nuntun. Sekarang sini jajangan kok Gusti Allah. Bupatinya siapa sih bukan itu? Pak Adi ya. Kalau nggak lewat Pak RT atau Pak Bayan atau Pak Bekel, Pak Kadus atau Lurah, Camat, mungkin saja ya langsung menghadap dengan Pak Bupati nggak bisa kan ya. Yo, orang percaya bupatinya Pak Hadi, tapi itu bupati saya kan. Belum tentu kamu bisa menghadap apalagi ke Gusti Allah. Penuh dengan jalan-jalan yang berlika-liku. Berarti ketika kita ingin jadi mukmin yang sejati ya rukun iman itu dilaksanakan semua. Iya, percaya malaikat, percaya pada Rasul. Nah tadi hubungan alam kubur dengan rukun iman yang kelima itu hari akhir dan yang keenam itu pesten Allah lan becik ini di mana hubungannya, Mbak? Nah, sehubungannya di situ juga pesten Allah lan becik itu kan kadang-kadang orang itu pesten Allah becik itu kadang-kadang mau diambil dari negatifnya saja. Kadang pesten Allah becik itu seperti kembali kepada Nabi Yusuf lagi. Pestenmu ki Allah walaupun berbuat apik, tapi kealanmu ki mau jadi apik karena kamu berlaku baik. Karena dia tuh pasti untuk pesten Allah walaupun perbuatannya bagus juga dia untuk pandangan apa ya Allah negatif sangga atau penjara dilebok ke sumur termasuk dilebok ke sumur dan sebagainya itu pesten Allah juga belum tentu pesten Allah kok terus Allah tapi bagi orang yang kena pesten Allah kena itu belum tentu orang itu Allah gitu loh.
Nanti kalau pesten nololan becik kabeh kagungane Gusti Allah itu yo engko malah yo wong iki malah dadine ya sing apik kabeh to yo. Nggih. Aku dadi lonte iki pesten kok Gusti Allah kok. Malah kleru ngono kuwi penafsirane. Kadang-kadang seperti itu, Mbah. Misalnya pangapunten saya menjual diri itu karena demi anak, misalnya seperti itu. Terus saya mencuri itu mergo tak gengi ngoni keluarga. Kadang dasarnya seperti itu. Itu alasan saja. Alasan saja. Nggih. Tapi Gusti Allah memberi kodrat dan erodat. Kodrat dengan kuasa karo Gusti Allah. Erodat dimenangke milih. Ngerodati apa yang jadi kodratnya. Berarti semua tergantung pilihan kita. Tergantung pilihan kita. Tuhan tuh memberi jalan. Oke, nggih. Justru para nabi, para wali ini Gusti Allah tuh ujiannya lebih tinggi toh ya. Seperti Nabi Yusuf sendiri kan melakukan apa toh itu? Sehingga sampai masuk sumur, masuk penjara karena penolakan dengan perbuatan yang jahat. Tapi pestene hari itu kamu harus menerima sifat sing Allah kanggo wong, kanggo pinangka jembatanmu masuk ke wilayah yang mulia. Kadang-kadang juga terus hubungannya dengan Mbah, dengan pandangan kita harus selalu husnudzon. Kita jangan sampai suudzon itu di mana, Mbah? Nah, itu juga Nabi Yusuf juga husnudzon dong. Juga husnudzon. Kalau dia tidak husnudzon, coba, kamu akan jadi rasul, kok malah di penjara, kok malah saya dimasukkan sumur. Pak kuwi piye toleh ngeramal ki dadi rasul pas dapurane yo ene ra yo ngono. Harus husnudzon. Ini adalah proses mungkin kan. Ini jalan yang terbaikku bagi aku. Yang penting saya tetap melakukan perkara yang hak. Melakukan perkara yang hak. Terserah orang lain yang mengatakan Allah melihatku gitu kan. Oke. Kita lanjut pada pembahasan nomor 25. Itu Sang Mudotomo niki bertanya melih, senajan ulet-uletan kok iya wis gamblang Mas. Banjur kepiye? Aku selak kepengin krungu teruse. Niki Sang Werdotomo jawab, iya memper anggonmu ngarani ulet-uletan iku. Lah, sare ing alam iku mesti ora pisah karo zaman utawa dina. Mulane panganggone tembung alam karo zaman iku sok lira-leru. Terkadang tembung alam uga ateges zaman. Kayata sajroning kita ning alam donya, kita gesang ana ing alam donya iki kita ngalami alam werna loro, yaiku alam nalika durung kelingan karo alam sawise kelingan. Lah alam sawise kelingan iku kena diperang-perang meneh, yaiku alam bocah nalika durung ngrasakake susah lan alam wis ngrasakake bungah susah lan meneh alam ngancik dewasa lan meneh alam pemuda lan meneh alam setengah tua lan sak teruse. Alam cilik-cilik mau kabeh lumrahe ora kepikir kang klebu ing pamikir lan kasebut-sebut si zaman. Dene dina akhir utawa zaman akhir utawa wektu akhir utawa saat akhir kang tak kandhakake mau iku alame diarani alam akhirat. Tegese alam kang bakal dialami ing tembe sawise ngalami alam donya iki. Kang kasebut alamul insan utawa alame menungso, yaiku alam kang mesti dialami dening kita para menungso ing iku ana papat, yaiku kaping pisan alam arwah utawa alam roh, yaiku alame nalika menungso durung lahir ana ing alam donya. Kaping pindho sing diarani alam donya yaiku alam kang kita alami nganggo badan wadak saiki iki. Kaping telu alam kubur yaiku alam peralihan sawise kita ninggal alam donya lan ninggal wadak kita iki. Nomor papat yaiku alam ngakhirat utawa akhirat, yaiku sawise kita ditangekake saka ing alam kubur ing dina kiamat. Dan niku maksude penjabarane pripun? Lah mangka alam roh atau alam arwah itu sebelum kita lahir. Maka pembahasan tentang roh itu sendiri susah.
kemungkinan banyak yang namanya roh. Roh itu sesuai dengan yang disampaikan, roh Pak Suto, mungkin Pak Jayu si Suto, roh Pak Noyo itu ya. Tentang roh itu sendiri itu dibahas juga banyak sekali tentang roh. Karena apa? Roh itu dia sesuatu kehidupan. Kehidupan seperti meja ini, meja kayu tahu itu. Itu juga ada rohnya. Kehidupan meja kita kok bentuk meja. Nanti kalau sudah rusak, sudah hilang, itu jadi kayu bakar, rohnya sudah tidak ada. Roh mejanya sudah tidak ada. Yang manfaatilah. Batu itu keras. Rohnya batu mengeraskan dirinya sebagai batu. Soyo keras, soyo bagus, soyo larang regane ngono. Nah, itu batu. Maka kalau tidak keras ya mungkin tidak dikatakan batu. Maka roh itu sendiri, mulai kita dalam martabat 7 ya. Kita datang dari mana? Itu ajaran martabat 7 itu. Kita datang dari alam ahadiyah. Alam toh yo, alam ahadiyah. Rohullah. Rohullah. Rohullah ini nanti di dalam bawahnya juga ada roh lagi. Rohullah. Turun ke bawah lagi itu adalah yang namanya alam wagdah. Wagdah atau wagdaniyah bangsa nyawiji berarti ono perkara loro. Ada roh Nur Muhammad, ada roh Allah. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad, gitu saja kita katakan. Berarti Nur Muhammad itu rohnya apa? Suci. Suci. Kalau Allah itu rohnya adalah maha hidup. Kalau Muhammad itu adalah rohnya suci, rohnya hidup, rohnya benar, dan sebagainya. Dalam akadiyah, wagdah, kewagdaniyah itu adalah akadiyah itu lata ayun tidak nyata, tidak dicokrobowo. Bawa lagi yang namanya wagdaniyah, wagdah. Bawahnya lagi ke alam wahidiyah. Itu juga ada rohnya lagi. Bawah lagi adalah alam ahyan korijiyah. Nah, di dalam ahyan korijiyah itu tumpuan semua roh yang akan dijadikan di dunia. Itu semua dari tetesan Nur Muhammad. Nur Muhammad netes itu meneteskan nurnya 4. Tes yang pertama narun, merah warnanya namanya api. Tes yang kedua adalah damaun, hitam namanya bumi. Tes yang ketiga hawaun, kuning rupanya namanya hawa. Angin. Tes yang keempat putih warnanya namanya air. Nah, maka 4 perkara ini juga ada rohnya masing-masing yang akan dijadikan. Turun ke bawah lagi jadi satu lagi ke alam wahidiyah. Nah, kalau wahidiyah turun ke bawah lagi ke alam ahyan korijiyah. Di situ semua yang akan dijadikan di dunia, apa saja yang di dunia, isi dunia ini di dalam ahyan korijiyah. Nah, yang dijadikan manusia itu adalah salah satu tetesan dari wahidiyah ini. Nah, wahidiyah ke ahyan korijiyah. Ahyan korijiyah itu ke bawah yang jadi manusia ini lalu netes ke alam yang namanya alam misal. Alam misal itu alam malakut, nur malaikat. Nah, nur malakut. Terus dari alam malakut turun ke bawah lagi ke ajsam, alam kandungan, rohnya jabang bayi, dinamakan roh suci di alam kandungan. Ketujuh, gol lahir di alam dunia ini yang namanya alam insanu kamil. Insanu kamil. Insane iki kamil, menungsone iki lho, wajake iki kamil, tapi jiwane mbah kamil mbah ora, tergantung. Nah, maka di alam namanya martabat 7 kita datang dari mana sesuai dengan Al-Qur'an. Walakot kolakna fokokum sumatoreko wamang anil kolki ghafilin. Jari Gusti Allah, sudah kami ciptakan 7 jalan atau langit di atasmu, bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Berarti di atasmu tuh sudah kita lalui sekarang ini. Nah, coba saya tanya, di dalam ajsam kira-kira tahu nggak kamu? Kerasa nggak? Enggak. Di dalam alam misal mungkin juga tahu. Tapi juga orang-orang yang
ma'rif kepada Allah, bisa kebuka hijab jalannya sehingga sampai ke nurun basir, sehingga bisa mendeteksi atau menyokrobowo. Yang tidak menyokrobowo itu hanya nurullah. Nure Gusti Allah. Nah sekarang di dunia ini kita ingin kembali ke akadiah lagi, dari surga kembali ke surga, dari Allah kembali ke Allah. Surga-surga ini dalam arti surga yang tanpa hisab. Ya, maka proses dalam ajaran martabat 7 sehingga kehidupan kita ini terkandung 7 alam atau 7 nafsu di dalam diri kita. Sesudah Allah menciptakan dunia saja, menciptakan manusia, dan malah di dalam diri kita itu penuh dengan alam. Alam kubur di dalam diri kita, alam akhirat di dalam diri kita, alam barzah di dalam diri kita. Semua tertumpu dalam diri kita. Nah, kita ini di tengah-tengah ingin kembali kepada akadiah lagi. Mungkin ada alam lagi, maka zikir 7. Namanya ajaran martabat 7. Zikir 7 untuk menghapus alam 7. Kalau nggak dihapus, kita akan ngalami. Maka semua alam itu ada esis dan tensinya, silih berganti yang menempatinya. Mongko alam kubur, al-kubru minanuzul, kuburan setiap saat datang, orang kok besok-besok. Ketika tadi kita bahas tentang alam, dengan ketika bahwasanya yang menuju kepada manusia itu di alam misal, itu alamnya nur malakut. Ketika kita sebenarnya manusia sendiri itu punya sifat malaikat, ya punya. Nah, sifat malaikat itu sendiri kan tidak punya dengki, iri, benci, Mbak. Tapi kenapa ketika kita jadi insan kamil itu muncul, Mbak? Nah, itu terjadi dari Allah itu memberi kita kepada narun, hawaun, damaun, dan maun. Jadi anasir walakot kolakna isanan misolatin mintinku, jadikan manusia dari saripati bumi. Kuciptakan setetes air mani, kuciptakan jadi segumpal darah, darah kuciptakan jadi segumpal daging, daging kuciptakan jadi tulang dibelut dengan daging, lalu kujadikan makhluk lain, lalu kusempurnakan. Nah, itu kita terjadi dari 4 unsur itu namanya saripati bumi, yang dimakan bapak ibu kita dari mani toh ya. Wanita ufum. Kalau dari bapak itu mani putih rupanya, dari ibu itu ovum itu warnanya merah. Jadikan satu sehingga jadi perbawa kepada kita. Sehingga tabiat kita ini, sehingga sifat itu adalah takut melarat, takut ngeleh, takut arit, takut rekoso, takut mati dan sebagainya. Maka timbul iri dengki. Nah, itu kalau orang Jawa mengatakan kinanten sedulur tua papat, kelima pancer, tunggal pertapan Dewi Paseban. Sedulur tua papat itu yo amarah, lama, supiah, mutmainah. Amarah itu adalah api, aluamah itu adalah bumi, supiah itu adalah angin, mutmainah itu adalah air. Masing-masing manusia tabiatnya tergantung. Kalau orang seperti Baladewa itu kan keras kayak Umar, itu yang di depan itu adalah api. Kalau salah jalan dia merusak, tapi kalau benar jalannya tekadnya lebih besar, membangun. Nah, maka Umar sendiri sampai ahli saja deteksi, wah Umar ki emosine kok ngono ki karo malaikat wani nyentak ora. Dengan ilmu kasabnya sehingga malaikat digetak-getar dengan Umar kok. Kamu tahu nggak saya? Yo kamu ahli. Saya temannya siapa? Temannya Joko Umar. Saya teman saya siapa? Ya nggak tahu. Temanku adalah Rasulullah. Oh ya sudah. Malaikat nggak bisa proses kok. Nah terus gini Mbah, kita ke salik nih Mbah. Jadi salik itu dari berbagai lingkungan, dari berbagai didikan dari orang tua. Terus kemudian masuk kepada wilayah biatan. Padahal biatan sendiri itu membentuk jiwa, satu jiwa penuh. Nah, caranya supaya kita itu tidak tercampur aduk karena berbagai macam lingkungan dan jiwa yang dibentuk tadinya niku supaya awake dhewe iki gak dadi bentik karo liya-liyane salik-salik yang lain niku ben pakem satu jiwa yang pengen dibentuk itu pripun caranya? Ya, maka yang torekohku ada beberapa di dalam Kaidah Suriah NU atau ke NU-an itu kan ada ulama 43. Sekarang tambah juga, saya nggak tahu ya.
43 yang ku tahu. 43 itu semua adalah aliran toreko. Nggih. Semua itu adalah toreko. Ya sekarang di Jatmani siapa? Nah, Habib Lupis lagi jadi Jasman, Jatman saya nggak tahu. Nggih, mun gentos. Wah, teng Boyolali ning Kirangasan iki. Ya, maka terbentuk dari jiwa ini sendiri. Bahkan di dalam ajaran toreko itu tidak mengajarkan hukum. Seorang mursyid tidak mengajarkan hukum kepada seorang salik. Hanya dia mengenalkan nafsu saja. Karena yang pelanggar hukum itu biasanya nafsu, ya kan? Maka itu tadi saya bilang, bahkan manusia itu jasanya terjadi dari anasir 4 geni bumi yang sehingga jadi perbowo pada kita. Nah, sekarang itu adalah jadi nafsu itu bagus bagi kita, karena nafsu itu bagikan masjid untuk kita beribadah. Maka di dalam torekoh untuk pengendalian nafsu inilah, nafsu amarah itu kobare api, narun kan ya. Kalau amarah itu menuju pada yang baik itu adalah namanya surga dahono. Surga adalah kenikmatan, dahono adalah api. Kenikmatan geni untuk manfaatkan. Umar sendiri dia adalah berangasan ya, bolo dewane wong Arab. Dia sendiri selama dipegang Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar itu 13 tahun hanya mendapatkan 13 gelintir orang. Berkurut atau berjaulah. Sudah Umar masuk di dalamnya sehingga dijuluki singa padang pasir, Lion of the Sun itu nonton filmnya ahli film kabeh. Singa padang pasir. Ya Rasulullah, kalau memang benar kenapa mumpet ya Rasul? Mari kita keluar saya di depan ya Rasul. 13 tahun bisa bedah dinding Jazirah Arabia. Mau menjadi kerajaan Islam. Nah itu negara Islam. Itu karena api. Kalau untuk amar ma'ruf nahi mungkar harus apinya yang besar gitu kan. Kalau meledo ya nggak bagus. Kalau tabiatnya orang kita mengarahkan nafsu itu. Butega marah dengki serai jenti jahil metakil, maka amarah itu nafsu dari api. Alwamah nafsu dari bumi. Sopiah nafsu dari angin. Mutmainah dari air. Kalau kita bisa megang 4 itu kita pegang. Tunggal pertapan di Paseban seluruh papat itu amarah lama supaya mana tunggal pertapan kabeh pertapannya pada di dunia rukun dari siji. Nah, sing 5 pancer itu siapa? Roh ilafi. Nah, roh ilafi kita harus bisa ngatur yang 4 itu. Kalau kita bisa megang yang 4 itu berarti kan jadi alfatar kan ya. Pengendali angin dan air. Pengendali 4 unsur. 4 unsur itu elemen 4 kita kendalikan. Apa? Roh idofi kita. Karena yang masuk neraka dan surga itu bukan roh idofi. Walaupun masuk neraka, roh idofi nggak akan masuk neraka. Yang masuk siapa? Nafsu-nafsu itu. Nah terus gini Mbah, kadang-kadang kan begini, secara umum mengatakan hatiku ngandak kayak gini. Padahal kita masih sebagai seorang salik. Nah itu yang jadi apa ya? Jadi polemik, kadang-kadang jadi masalah yang menimbulkan benteke antara sesama salik, benteke antara karo konco. Nah, untuk menghindari itu semua itu supaya kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Yo bentek itu wajar, tapi kalau didasari kesadaran kan berbeda. Nah, langkah-langkah yang harus diambil oleh kita itu harusnya seperti apa, Mbak? Sebagai salik ya, Mbak? Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, abad 4 itu masih ada Rasul. Tetap kembali pada Rasul. Tolak ukurnya Kanjeng Nabi. Lah sekarang ada mursyidnya, satu komando. Yo harusnya tanyakan kepada ahlinya toh yo. Sang mursyid. Karena apa? Sang mursyid itu memberi resep dengan salik itu beda. Seperti Rasulullah. Katanya Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa Abu Bakar kamu kalau sholat surat ayat Quran kok kamu baca dengan lirih, dengan pelan? Abu Bakar, ya Rasul ini kan wahyu dari Allah. Kalau saya baca keras nanti didengarin orang-orang yang jahat, yang gelunat itu ya Rasulullah, kasihan. Iman suratnya ya Rasulullah. Abu Bakar, apabila kamu sholat bacaan Quran harus dibaca yang keras. Itu kata Rasulullah pada Abu Bakar. Sekarang Rasulullah bertanya kepada Umar, hei Umar, kalau kamu sholat surat
Quran kok ayat Quran kamu baca dengan keras itu gimana? Abu Bakar siapa? Umar. Ya Rasul, ini kan mukjizat Rasul. Kalau saya baca yang keras, orang kafir murtad kores itu apabila mendengar biar lunak hatinya, karena kena ini namanya mukjizat. Orang yang kena azab biar sekalian kena azab, kena bacaan Quran ini ya Rasul. Nah, Umar kalau kamu surat Quran tuh ayat Quran tuh baca yang liris saja Umar, yang pelan saja Umar. Perintah Umar kon pelan, perintah Abu Bakar kon banter. Ini nang pomo podo benernya jadi partai, ya kan? Partai keras dan partai lirih. Nah, mulai kembalikan, ikutilah Rasulmu. Karena apa? Tuhan tidak suka berlebih-lebihan. Sing lirih kon banter, sing banter kon lirih ben dadi sedengang lho. Tapi riwayat dari Rasulullah itu sendiri juga banyak sekali sekarang terjadi di wilayah khususnya gerubukan sendiri juga banyak sekali yang mengatakan lewong Romo Yai iki ngangkon misalnya kae dagang wedhus ya oleh kok mandang aku gak oleh. Ada yang seperti itu. Lah untuk menghindari itu supaya tidak terjadi perdebatan itu tadi yo kon manut perintah Rasulullah tadi. Lah manut Rasulullah. Jangan ikut campur urusan orang lain. Dong kamu darah rendah kan, kau perintahkan makan jangan terong yang rendah ngono. Iya. Itu yang datang sakitnya darah tinggi ya harusnya ya kamu jangan makan daun singkong, jangan makan kambing dong. Karena perkara halal belum tentu bagus, ya kan? Kambing halal belum tentu bagus bagi orang yang darah tinggi. Yang jadi masalah itu dia darah rendah tapi tidak merasa darah rendah. Nah itu lah. Ya itu. Orang dideteksi karo dokter iki darah rendah kok ngeyel bae. Maka dari itu, maka Rasulullah itu dokter alam. Rasulullah dokter alam. Tanyakan kepada dokter, tanyakan pada ahlinya. Cara lekno seru dulu. Lah, terus apa? Makom dari murid yang suka brengkele ini masuknya di mana, Mbak? Ya, makom suka brengkele gitu ya. Letaknya di brengkele. Jare kon ngecek kon periksa, mandang diperiksa penyakitmu iki. Lah kok cek panggang ngeyel. Lah iki masuk murid sing malah tambah nesu. Wah, Mbah Yai gak adil. Gak adil loh. Adil sendiri kan susah dideteksi toh ya. Saya sudah mendirikan tentang Rahman Rahim saya. Siapa datang minta biat ya. Tapi kalau adil sudah aku sampaikan, mungkin saja bubar kok. Belum tentu bisa menerima adil. Karena adil itu kalau diterima dengan seorang diri kadang-kadang yang menguntungkan. Seperti kan saya paparkan dulu dengan kucikan saya. Saya pernah bertapa, topo. Di Sendang Jokotowo itu ada pohon ringin. Saya topo di situ seperti Rasulullah kolwat itu loh. Begitu saya tiduran bukan tidur ya, tiduran seperti ini melihat buah ringin itu kan kecil. Pohonnya begitu besar tapi buahnya kecil. Di samping sana ada wit labu yang merambat. Buahnya besar-besar, saya bergegas. Wah, Gusti lagi gak adil. Ringin itu buah pohonnya besar, kenapa buahnya kecil? Gak adil ya. Padahal kuat pohonnya. Yang namanya labu yang merambat itu ngangkat dirinya aja nggak kuat. Kenapa kok buahnya besar-besar ya? Wah, nggak adil. Dia merambat di pohon ringin, kok malah dikasih buah besar ya? Allah nggak adil. Berpikir mata saya melek seperti ini. Kejatuhan di atas itu ada makno, ada burung itu yang makan ringin itu. Jatuh mata saya. Waduh. Saya baru mengatakan Tuhan adil. Baru menyadari. Baru menyadari Tuhan adil. Nggak sadar juga itu. Tuhan nggak adil. Seandainya ini buah ringin labu itu mata saya bagaimana? Karena barang pecah. Adil itu dianggap menguntungkan dia. Karena yang namanya adil kan nggak punya saudara, nggak punya temen. Yang namanya adil. Bilang adil kalau untung, kalau nggak untung juga bilang adil. Nah terus begini. Jenengan tadi ngendika di depan. Toreko itu untuk kaum yang doib. Nah, padahal kadang-kadang yang masuk kepada toreko ini adalah kaum-kaum yang pinter, Mbah. Tapi untuk bisa berarti
orang-orang yang merasa pinter ini harus dipaksa menjadi doib ceritanya, Mbak? Nah, yo enggak seperti itu. Terus ceritanya bagaimana itu, Yang Mbak? merasa ikhlas. Gus Dur saya pernah muktamar waktu tahun 82 ya di Kediri itu. Gus Dur rapat. Di situ muktamar di situ karena membahas tentang torekoh. Jadi torekoh itu mulai terjadi dari torekoh. Rasulullah bergegas bahkan memikirkan umat saya itu bagaimana yang doib. Kalau yang kuat harta bendanya, kuat ilmunya, kuat mondoknya, mungkin saja ya bisa masuk surga. Nah, pikiran Rasulullah, bagaimana umatku yang paling doib bisa masuk surga seperti orang yang kuat-kuat. Orang yang kuat, Rasulullah. Akhirnya Gusti Allah menurunkan apa itu surat kalimah la ilaha illallah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu diambil dari itu. Terus Rasulullah biat Ali. Ali dibeat. Yo tarik napasmu, pejamkan matamu. Tarik dengan kalimah la yang panjang la-nya itu. La, lalu putarkan sini, masukkan ke lubuk hati yang dalam. Ayo, pejamkan matamu, la ilaha dan ilallah. La ilaha itu adalah nafi untuk menolak dunia sininya. Ilallah untuk memasukkan sebagai kolik di dalam hati. Maka itu namanya kalimah thayyibah. Barang siapa melafalkan kalimah la ilaha illallah dengan benar-benar, maka dia akan masuk surga lewat pintu apa saja bisa. Kalau semalaman dia berzikir, itu dengan pembacaan Quran lebih berbobot. Karena dengan ucapan Allah, Allah, Allah itu semalam suntuk. Dengan membaca Quran atau kafid Quran semalam suntuk, kira-kira berat yang mana? Maksudnya mantap Allah ya, Mbah? Mantap Allah. Karena Allah tuh semalam suntuk nyebut Allah saja. Tapi kalau Qurannya nyebut Fir'aun, nyebut Abu Jahal, nyebut Abu Lahab, kan ya? Kalau Allah kan langsung ke Allah. Nah, maka langsung Kanjeng Nabi menciptakan torekoh bagi orang-orang yang doib, orang yang lemah, nah, orang sing bodoh, gampangnya ya, bodoh. Nah, waktu Mbah Gus Dur muktamar di Kediri, torekoh diperuntukkan bagi orang-orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh wajib masuk di dalam torekoh. Orang yang pintar tidak wajib masuk torekoh. Coba saya mau tanya, orang yang bodoh mana? Ngacung semua orang ulama besar-besar ngacung semua. Yang pintar mana? Ngacung. Nggak ada orang yang ngacung sama sekali. Oh, berarti kamu juga orang bodoh-bodoh, maka wajib masuk torekoh. Tapi kalau misalnya ada orang ngacung tadi berarti orang yang merasa pintar, Mbak? Orang yang merasa pintar. Nah, Mbak Gus Dur saja torekoh waktu itu kan ya. Torekohnya banyak sekali. Berarti kata pintar sendiri pun kita pun harus memahami secara dalam gitu. Nah, ya, maka di situ orang yang bejo itu orang yang punya anak soleh, bukan anak yang anak yang pintar. Anak yang soleh bukan anak yang pintar loh. Oke.